Ya, ya betul ya. Saya minta fair play, dua tim main yang bagus sportif. Oke ya, selamat ya. Kita lihat bagaimana wasit oleh Hadi baru saja melakukan coin toss untuk memberikan sebuah pengarahan, dan inilah dia PSS Semarang asuhan pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya, kembali kita melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Bambang Nurdiansyah. Ada sedikit perubahan dalam kubu PSIS ketika menghadapi Persib dan menghadapi Persela pada hari ini. Kita melihat ada nama Denny Rumba yang kembali diturunkan setelah sebelumnya absen, dan kiper masih ditetapkan Agus Murad. Sebentar lagi kita juga akan melihat bagaimana Widodo Ceputro bersama pasukannya Persela ruang utama. Dan inilah dia Coach Bambang Nurdiansyah. Pelatih yang juga pernah bersama dengan Widodo Ceputro menjadi asisten pelatih dari Ivan Kolev, pelatih timnas Indonesia. Wasit oleh Hadi, Antonio Teles dan juga Big Venyo Ninggi bersiap-siap untuk melakukan kick-off babak pertama dari Stadion Jatidiri Semarang, lanjutan Jarum Indonesia Super League. Inilah dia kick-off PSIS Semarang menghadapi Persela Lamongan. Denny Rumba kali ini menguasai bola, berikan kepada Idrus Gunawan, kembalikan lagi kepada Denny Rumba, masih Denny Rumba. Ferry Aryawan tadi. Pelanggaran terjadi di depan wasit oleh Hadi terhadap Antonio Teles. Kembali kali ini Antonio Teles. David Januar. Bola dikuasai oleh Marcio Souza. Cukup baik Marcio Souza tadi. Kembali kepada Charlie Sugiati. Masih Charlie Sugiati. Sebuah serangan coba dibangun oleh para pemain dari Persela Lamongan. Kembali mereka ke belakang. Fabiano Rosa Beltrame. Kembali lagi Fabiano Rosa Beltrame yang menguasai bola bagi Persela Lamongan. Wow, terjadi sebuah tabrakan tadi dengan Sabto Widiantoro. Big Venyo Ninggi. Kali ini ada Jules Basil Onambele. Langsung saja berikan cepat kepada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Ada Ucup Batubara. Dan kali masih Ferry Aryawan ke dalam kotak penalti. Big Venyo Ninggi, sebuah sundulan. Mudah saja kita lihat bagi Khairul Huda. Iya, sebuah serangan yang baru saja dilakukan oleh para pemain tuan rumah PSIS Semarang melalui sebuah umpan yang dilepaskan oleh Ferry. Tadi sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja memang sundulan kepala yang tadi dilepaskan oleh Ningge masih terlalu lemah. Pelanggaran terhadap Marcio Souza. Kita lihat Sabto Widiantoro tadi melakukan pelanggaran terhadap Marcio Souza. Nah, dia Sabto Widiantoro. Dan ini merupakan reaksi dari wajah Widodo Ceputro. Pemain yang juga pernah memperkuat sejumlah klub, antara lain ada Persija Jakarta dan juga Warna Agung dan juga Petrokimia Gresik di ajang Liga atau juga era Latama. Kembali dipatahkan. Dan kali Jules Basil Onambele kepada Antonio Teles. Kembali Jules Basil Onambele. Denny Rumba. Hamzah Reza kali ini. Gede Sukadana. Kepada Fabiano Rosa Beltrame. Oh, pelanggaran cukup keras. Kita lihat bagaimana tadi pelanggaran yang terjadi terhadap Jimmy Suparno. Kali ini adalah Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Sebuah placing bola dari Marcio Souza. Melengkung dan hanya berada di atas misal dari gawang Agus Murad Alfarisi. Ya, sebuah tendangan. Kita lihat bagaimana Marcio Souza langsung melepaskan tendangan ke arah gawang. Masih berada di atas misar gawang dari Agus Murad. Efek Januar. Sepak bola kali ini akan dilakukan oleh PSIS Semarang. Antonio Teles dengan kemampuan kaki kirinya tentunya berharap mampu memberikan umpan kepada Big Venyo Ninggi ataupun juga Jules Basil Onambele. Masih gagal tadi.
Antonio Teles, bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang yang telah 26 kali bertanding, meraih 4 kali kemenangan, 7 kali seri dan 15 kali kekalahan. Dan sampai sejauh ini PSIS Semarang adalah tim yang tak pernah menang dalam 10 laga terakhirnya. Mereka hanya mampu memasukkan 5 gol dan kemasukan 22 gol. Ya, kita lihat terjadi pergeseran di posisi kiper yang beberapa kali pertandingan bagi Persela, Fauzal Mubarak lah yang diberikan kepercayaan. Namun pada sore ini kita lihat kembalinya seorang kiper yang biasa diturunkan pada zaman Basri sebagai pelatih, yaitu Khairul Huda. Tentunya menjadikan suatu kesempatan bagi Khairul Huda untuk kembali mendapatkan posisi inti apabila dia dapat menunjukkan permainan terbaiknya. Souza kali ini, Charlie tadi hasil rebut oleh Sabto Widiantoro. Masih Jimmy Suparno, Igede Sukadana. Masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bagaimana kali ini Jimmy Suparno. Cukup baik Jimmy Suparno kali ini, berikan bola ke tengah. Langsung saja ada Sabto Widiantoro yang langsung melakukan sebuah penyelamatan. Ya, kita lihat bagaimana lini pertahanan dari PSIS Semarang tanpa kesulitan ya ketika menghadapi serbuan-serbuan yang dilakukan oleh Persela dan duel-duel individu yang dilakukan ini selalu kalah. Kita lihat bagaimana tadi pemain dari Persela mampu untuk terus melakukan tekanan. Tommy Rifka sudah lakukan akan peluang dan sebuah gol yang terjadi. Kita lihat bagaimana Charlie Sukiyati berhasil mencetak gol kembali. Dan ini merupakan gol yang kedua dalam 2 partai terakhir bagi Persela Lamongan. Ya, satu gol yang sangat-sangat unik. Kita lihat tadi bagaimana pada saat crossing dilakukan, posisi menyamping dengan melakukan tendangan yang kita pikir memang tidak begitu mungkin untuk mencetak gol. Namun ya, inilah gol kedua untuk Charlie. Gol pertama tentunya untuk Persela. Di babak pertama ini ya kita di sini bagaimana telah terjadi tarik menarik dan ya dengan menjatuhkan badan Charlie mampu membalikkan arah bola. Ya, kita lihat bagaimana tidak ada reaksi yang terlalu berlebihan diperlihatkan pemain PSIS. Kita lihat Agus Murad sendiri juga sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk bisa menghalau bola yang sebenarnya sangat lambat ya jalannya, sangat pelan. Berubah kedudukan Charlie Sukiyati pada menit yang kelima menjadi 0-1. Persela Lamongan unggul atas tim tuan rumah PSIS Semarang. Nah, kita lihat Ferry Aryawan. Sayang sekali Ferry Aryawan yang berusaha memberikan crossing kepada Antonio Teles. Bola telah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sementara ini Persela Lamongan sendiri adalah tim yang berusaha untuk bisa terus kembali memasuki daerah posisi papan atas. Setelah mereka sempat masuk dalam jajaran 5 besar, sekarang mereka kembali keluar dan hanya berada di peringkat ke-9 klasemen Jarum Indonesia Super League. Kerjasama kali ini Jules Basil Onambele. Kali ini bola dikuasai oleh Anderson Leke. Aziz Ndibi kali ini. Aziz Ndibi. Kembali sepak pojok bagi PSIS Semarang. Igede Sukadana. Pemain yang juga tampil cukup baik ketika menghadapi PSM Makassar. Antonio Teles kembali akan melakukan sepak pojok bagi PSIS Semarang. Ada Jules Basil Onambele. Sudah lakukan kali ini. Gagalkan lapangan permainan. Ya memang kita bagaimana juga Ningge semenjak direkrut belum begitu banget produktivitas ditunjukkan. Kita lihat sementara juga Teles sebenarnya bermain sangat baik, namun dia bukan merupakan goal getter. Dia lebih banyak free roll, dia bermain membuka ruang gerak. Dan inilah memang kendala yang dimiliki dari kubu PSIS. Mereka tidak mempunyai salah satu orang yang mampu eksekusi bola dalam keadaan bagaimanapun juga di dalam kotak penalti. Pelanggaran dari Ferry Aryawan terhadap Marcio Souza. Nadia Marcio Souza
yang sudah mencetak 2 gol melalui titik penalti sepanjang musim ini. Charlie Sukiati 2 gol telah dicetak bagi Persela Lamongan dan dua-duanya terjadi di 2 partai terakhirnya. Sabto Widiantoro tadi, kali ini adalah Antonio Teles. Ya, kita lihat bagaimana para pemain PSIS tampak begitu mudah panik ya ketika lawan melakukan pressure. Kita lihat baru saja sebuah upaya umpan yang dilepaskan oleh Sabto ternyata juga jauh, dan ini tentunya sangat merugikan tim di saat sebenarnya mereka sudah mampu untuk mencoba menguasai bola. Kembali sebuah serangan dari para pemain PSIS Semarang. Coba melakukan ball possession kepada Denny Rumba kali ini. Masih Denny Rumba, kita lihat coba memasuki daerah pertahanan dari Persela Lamongan. Masih Denny Rumba, pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran yang terjadi. Dilakukan oleh Amsar Reza. Menutup ruang dari Denny Rumba. Ya, memang jelas sekali kita lihat bagaimana Amsar berusaha menghalangi gerak lari daripada Denny Rumba, dan tentunya praktis pelanggaran ini sangat-sangat baik untuk memaksimalkan menjadikan gol apabila crossing dari biasa Alex Nibi yang mengambil Aziz Nibi mampu memberikan umpan yang baik tentunya. Aziz Nibi ditinju saja bola tadi oleh Khairul Huda. Kali ini bola coba dikejar oleh Ferry Aryawan. Lebaran ke dalam bagi PSIS Semarang, Enders atau juga Antonio Teles. Kali ada Jules Basile Onembele. Kembalikan lagi pada Ferry Aryawan. Umpan langsung saja diamankan oleh Ucok Batubara. Big Venue Ninggi dan Nadia Ucok Batubara. Salah satu dari pemain ex Pelita Jaya yang bergabung di Persela Lamongan. Sudah dilakukan kali ini. Jadi perebutan. Diamankan tadi oleh Khairul Huda. Kita lihat bagaimana Aziz Nibi tadi sedikit mensliding rekannya. Idrus Gunawan. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Kali ini adalah Charlie Sukiati. Harry Susilo tadi. Kembali Jules Basile Onambele. Ada FX Januar. Ucok Batubara tadi. Tinggalkan lapangan permainan. Masih untuk lebaran ke dalam PSIS Semarang yang terus menggempur menyerang Persela Lamongan. Antonio Teles, ya, pelanggaran terjadi. Ya, upaya dari PSIS tampaknya untuk mencoba memanfaatkan bola-bola mati di saat mereka begitu sulit untuk bisa melakukan penetrasi ke daerah 16 dari Persela Lamongan. Kita beberapa kali tadi PSIS mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan bola-bola mati, baik dari tendangan penjuru maupun tendangan bebas seperti ini dari luar kotak penalti. Kita akan melihat apakah kesempatan ini berhasil atau bisa dimaksimalkan oleh PSIS Semarang, walaupun jaraknya memang tampak terlihat tidak begitu ideal untuk langsung diarahkan ke gawang dari Khairul Huda. Sebuah tendangan cukup keras tadi dilakukan oleh Jules Basile Onambele. Dan kembali lagi Khairul Huda. Ada peluang sebuah tendangan yang cukup keras dari Ferry Aryawan, masih berada di atas Mister. Iya, sayang sekali memang tadi bola sangat bagus pada saat dilakukan shooting oleh Ferry tadi. Bola rebound dengan first time shooting. Namun memang sayang sekali perkenaan bola pas di bawah bola sehingga bola melambung begitu tinggi. Namun paling tidak satu usaha pertama dari kubu PSIS, walaupun mereka belum menunjukkan performa permainan dan skema permainan yang kita belum lihat sampai saat ini. Namun paling tidak dari bola-bola scrimmage ini mereka masih terbuka untuk mencetak gol. Igede Sukadana. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Sabto Widiantoro terhadap Igede Sukadana. Ya, inilah dia, kita lihat pemain yang ditempatkan sebagai holding midfielder atau juga gelandang bertahan oleh pelatih Widodo Ceputro. Terjadi pelanggaran, perebutan. Kali ini adalah Charlie Sukiati. Ada Anderson Leke.
Jules Basile Onambele terlepas tadi. Serangan Jimmy Suparno. Marcio Souza. Rebutan tadi dengan Aziz Denibi. Kali ini adalah sebuah serangan dari Ucok Batubara. Masih Ucok Batubara yang menguasai bola. Belakang Amsa Reza. Dorong kembali Marcio Souza. Bukan sebuah pelanggaran. Wow, ternyata sebuah pelanggaran juga. Kita lihat bagaimana tadi sebenarnya Marcio yang Souza yang berusaha untuk menyongsong bola, tampak memang mendapatkan tackling dari pemain belakang PSIS. Idrus Gunawan, Aziz Denibi dan juga Dede Rumba menjadi pagar. Tadi bersiap-siap ada Fabiano Rosa Beltrame. Dapatkan umpan yang akan dilepaskan oleh Marcio Souza. Kita lihat Marcio Souza tidak jelas mencoba melakukan shooting ataupun juga memberikan umpan. Iya, tidak jelas boleh diarahkan kepada siapa ya. Keras namun tidak mengarah ke gawang. Kita lihat bagaimana tadi Souza justru menendang atau melakukan tendangan yang begitu keras, tapi hanya melewati kerumunan dari pemain-pemain Persela dan juga pemain-pemain PSIS tanpa bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh rekan-rekannya. Dirubah kali ini. Aziz Denibi kepada dari rumah kembali. Umpan kali ini sebuah peluang yang kita lihat bagaimana Big Fenya Ningki. Masih mudah bagi Khairul Huda melakukan pengamanan terhadap serangan yang dilepaskan oleh PSIS Semarang. Kita lihat bagaimana umpan dari Deni Rumah ke tiang jauh. Sambut dengan sundulan oleh Big Fenya Ningki. Ya, begitu lemah tadi heading dari Ningki. Begitu gampang tentunya Khairul Huda untuk menangkapnya. Baik tadi umpan dilepaskan oleh Marcio Souza. Terus Murad Alfarisi. Sabto Widiantoro. Dan memang permainan masih berlangsung sangat pelan. Kedua tim juga tidak menaikkan tempo. Mereka saling berjual beli serangan. Tapi tempo permainan juga masih dalam biasa-biasa saja. Tidak begitu cepat. Itu Gunawan kali ini. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Ada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Ini adalah Anderson Leke. Umpan kembali Anderson Leke. Sangat mudah dibaca serangan-serangan dari PSIS Semarang yang lebih sering melakukan direct pass menuju dalam kotak penalti. Iya, memang kita lihat bagaimana tadi serangan-serangan yang dibangun oleh PSIS langsung diarahkan ke mulut gawang. Kita lihat umpan-umpan crossing, umpan-umpan panjang yang tentunya memang sangat mudah diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan. Holiday di rumah melakukan serangan kali ini kepada Jules Basile Onambele. Aziz Denibi jatuh dia, bola direbut oleh Igede Sukadana. Coba memberikan umpan kepada Marcio Souza. Inilah dia Sabto Widiantoro melebar kepada Heri Susilo. Kembali lagi ke tengah Anderson Leke. Coba melakukan possession para pemain dari PSIS Semarang. Kembali kali ini panjang. Jimmy Suparno. Marcio Souza kembali. Umpan kepada Charles Sukiati. Yang mana tadi oleh Idrus Gunawan kepada Agus Murad Alfarisi. Heri Susilo. Kembali lagi sebuah serangan. Ada Tommy Rifka. Jules Basile Onambele.
Denny Rumba kepada Big Fenya Ningki. Kali Tommy Rifka kali ini mendapatkan bola. Ya, kembali kita melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain PSIS selalu kandas. Sulit bagi PSIS tampaknya untuk bisa melakukan tekanan yang lebih memberikan ancaman serius terhadap barisan pertahanan Persela. Kembali kali ini sebuah umpan cukup baik. Dipotong saja bola tadi oleh Fabiano Rosa Beltrame. Ya, cukup baik antisipasi dari Fabiano tadi. Kita lihat memang pemain yang satu ini cukup baik mengamankan situasi pertahanan dari kubu Persela. Namun kita lihat memang sejauh ini belum begitu berbahaya tekanan-tekanan dari anak PSIS. Oleh karena itu begitu gampangnya lini pertahanan Persela untuk mengclearance bola. Kembali sebuah peluang yang diterima oleh Big Avenue Ninggi. Masih belum bisa menemui sasaran sebuah sundulan nih. Berkali-kali kita lihat Big Avenue Ninggi mendapatkan umpan-umpan crossing dari rekan-rekannya. Masih dalam tendangan gawang kali ini. Ya, sementara ini Persib unggul 1-0 atas Deltras Sidoarjo. Dan tampaknya Sakti Sinaga semakin sakti akhir-akhir ini. Big Venue Ninggi. Bukan pelanggaran. Perebutan bola tadi antara Aziz Denibi dan juga Fabiano Rosa Beltrame. Iya, kita lihat wasit tampaknya tidak memberikan dan tidak melihat itu menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Dan memang kalau kita lihat tadi adalah 50-50 ya pada saat bola hendak dihalau oleh pemain Persela. Sementara tadi kita lihat juga bagaimana Aziz Nibi berupaya untuk melepaskan tembakan atau tendangan ke gawang. Ya, tampak soal pemain masih tergeletak. Ya, kita lihat bagaimana duel antara dua pemain yang memang berbeda bentuk tubuh. Ya. Sukadana dan juga Jules Basile. Namun kita lihat bagaimana Sukadana pemain yang berperawakan kecil, namun dia berani duel melawan pemain lawan yang punya postur yang lebih besar. Dan kita lihat bagaimana dengan bermainnya Sukadana menjadi holding midfielder sangat baik. Dia juga pemutus serangan dari lawan dan mampu mendistribusikan bola ke gelandang untuk akhirnya diberikan kepada pemain depan. Bapak Nurdiansyah, pelatih dari PSIS Semarang, tampak masih memikirkan cara dan juga strategi untuk bisa mengajar ketinggalan timnya atas tim tamu Persela Lamongan. Kembali permainan akan dilanjutkan. Charlie Sukiati. Marcio Souza tadi mudah dipatahkan. Idrus Gunawan berikan bola kepada Denny Rumba. Dorong saya kepada Aziz Denibi. Balikan lagi kepada Denny Rumba. Belakang kali ini kepada Agus Murad Alfarizi. Idrus Gunawan kembali. Denny Rumba. Side. AW2 telah mengangkat bendera. Aziz Denibi masuk di putaran kedua bagi PSIS Semarang. Fabiano Rosa Beltrame, tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Jules Basile Onambele. Pemain yang sudah mencetak 2 gol bagi PSIS Semarang. Dan kali ini Harry Susilo. Belakang kepada Anderson Leke. Kembali Anderson Leke cukup berani dia mengecoh Charlie Sukiati di daerahnya sendiri. Kali ini Harry Susilo langsung panjang kepada Jules Basile atau juga Big Venue Ninggi. Sabto Widiantoro. Balikan lagi kepada Harry Susilo. Ke belakang kali ini bola kepada Anderson Leke. Langsung panjang Anderson Leke. Hamzah Reza. Datang Jules Basile Onambele. Januar langsung saja melakukan sebuah sundulan untuk membuang bola. Tonio Teles. Aziz Denibi. Pan Aziz Denibi. Tommy Rifka.
Bali. Ya begitu penonton, kita lihat bagaimana umpan-umpan dilakukan anak-anak dari Semarang. Mereka selalu mencoba dengan buat bola atas, melakukan long pass, bola langsung mengarah ke titik penalti. Namun berkali-kali juga mereka selalu mengalami kegagalan karena selalu kalah berduel dengan bola-bola atas. Belum adanya perubahan strategi. Ya, kita di sini bagaimana ada beberapa coach tentunya yang memantau pemain-pemain yang sedang bermain, dan belum adanya inisiatif melakukan true pass, bola-bola bawah, wall pass. Inilah yang menyebabkan begitu gampangnya serangan-serangan dari, ya kembali kita lihat begitu gampang terputus dan begitu sulitnya mereka masuk menguasai bola lebih lama. Fabiano Rosa Beltrame tanpa kompromi langsung saja membuang bola. Balik kali ini serangan dari PSS Semarang, Heri Susilo. Jules Basile Onombele. Umpan. Datang Denny Rumba. Masih Denny Rumba. Ada efek Januar. Charles Kiati. Duel dia dengan Heri Susilo. Denny Rumba. Gede Sadana benar-benar menjadi pemutus serangan lawan. Denny Rumba kembali. Charlie. Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Kembali lagi Charlie Skati. Amsa Reza kepada Charlie. Mengangkat kaki terlalu tinggi Charlie Skati. Ya, memang kita lihat bagaimana Charlie tadi mengangkat kaki terlalu tinggi dan tepat di depan wasit. Serangan balik yang coba dilakukan Persela tadi tampaknya memang sulit untuk bisa menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal karena kita tahu bagaimana Sousa kurang mendapatkan support ketika rekan-rekannya ternyata masih berada di daerah pertahanan sendiri. Memang kita lihat tadi Sousa memang pada saat sebelum bermain dia bermain lebih banyak di depan sendiri, sementara Charlie lebih banyak bermain sebagai second striker dan juga free roll yang lebih banyak juga bermain melalui gelandang. Dan ini kata Bung Rizadi memang begitu lambatnya kadang-kala untuk bantuan terhadap Sousa, mengakibatkan Sousa sering sekali bermain sendiri untuk menunggu lini kedua masuk atau datang untuk membantunya. Idrus Gunawan. Heri Susilo kali ini. Jules Basile Onombele. Sabto Widiantoro. Dorong saya kembali kepada Denny Rumba. Antonio Teles. Ada efek Januar. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Antonio Teles kali ini. Masih Antonio Teles. Kembali Denny Rumba ke tiang jauh. Khairul Huda cukup baik. Atau Big V-nya Ninggi. Ya, memang seharusnya kejadian ini tidak harus dilakukan. Walaupun memang sedikit ada gangguan dari Ninggi, namun tidak sepantasnya juga Khairul Huda. Ya, sekarang kita lihat bola di atas, bola di udara. Mereka bersama berlompat 50-50. Ya, di sini kembali ada tendangan dari Khairul Huda yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan. Ya. Dan tentunya juga terekam oleh kamera bagaimana aksi dari seorang Khairul Huda. Ya, kita lihat memang tampaknya emosi ya yang tadi diperlihatkan oleh Khairul Huda masih belum bisa diredam, hanya refleks. Setidaknya ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nengge ini membuat panas dari Khairul Huda. Jadi Rumba kembali. Jadi Rumba kita lihat. Antonio Teles. Serangan dari PSS Semarang memang lebih banyak melalui sektor sebelah kiri yang ditempati oleh Aziz Ndibi dan juga Denny Rumba.
sejauh ini masih belum bisa maksimal untuk memberikan umpan kepada Antonio Teles ataupun juga Big Venue Ninggi. Jules Basile Onambele kali ini. Kembali kepada Antonio Teles. Ya, ini yang tadi kita bahas berkali-kali. Long pass dari lini tengah langsung ke depan. Oh. Ya, kembali kita bagaimana? Apa yang terjadi dengan Teles? Maksud dari Teles ya, kartu kuning. Kembali hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pemain ini. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit, oleh Hadi kepada Antonio Teles. Melakukan pelanggaran. Ya, ini dia kita lihat. Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Antonio Teles. Ya, kita juga bisa menilai atau menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Teles ini memang sebuah ketidaksabaran karena memang dia mencoba untuk menunggu, tapi bola masih dalam penguasaan dari Khairul Huda. Oke, Marsio, kerja sedikit, Marsio, ya. Kasih tahu anak-anak. Ya. Pelatih Bapak Nurdiansyah. Android kagak kelihatan. Charlie Sukiyati kali ini. Baik-baik oleh Anderson Leke. Masih Charlie Sukiyati. Ya, salah pengertian tampaknya antara Charlie dengan Sousa. Langsung saja efek Januar. Buang bola dari Big Venue Ninggi. Ya, kembali kontrol yang tidak begitu akurat dari Nenggi tadi menyebabkan bola begitu jauh dari kakinya sehingga juga FX Januar gampang sekali membuang bola. Dan ini kita lihat memang pada saat menguasai bola Teles sangat baik. Namun memang naluri seorang pemain seperti Teles, dia lebih banyak lebih banyak memainkan bola. Ya, tinggi sekali kaki tadi. Sementara kita sudah mendengar tadi sebelum mulai bertanding bahwa wasit oleh Hadi sudah mengatakan kepada kedua kapten untuk bermain lebih fair. Dan tentunya juga setiap kapten harus bisa mengartikan hal ini kepada rekan-rekannya tentunya. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Umpan panjang. Mencari pergerakan dari Big Venue Ninggi. Kali bola dikuasai oleh Amsa Reza. Tommy Rifka tadi. Serangan Marcio Souza. Oh. Ya, pelanggaran bagian Marcio Souza dilanggar tadi oleh Idrus Gunawan. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit, oleh Hadi, dan kali ini kepada Idrus Gunawan. Ya, sangat tepat apa yang dilakukan oleh Hadi. Memberikan kartu kuning kepada Idrus Gunawan karena memang kita melihat bagaimana tadi kesempatan Sousa untuk melakukan solo run. Ternyata mendapatkan hadangan yang cukup serius dari Idrus. Amsa Reza. Ini ada Benz dari Persela. Diki Firasat. Charles Putirai. Diki tidak ketinggalan. Ada Andi Ardiansyah. Jules Basile Onambele kali ini. Aziz Nibi yang dituju. Ada FX Januar. Big Venue Ninggi. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Ucok Batubara tadi. Charlie Sukiyati. Dengan umpan daerah tadi maksudnya kepada Marcio Souza, lebih dekat kepada penjaga gawang Agus Murad Alfarizi. Inilah dia Idrus Gunawan.
Antonio Teles. Ya, kita lihat tampaknya Persela juga tidak terlalu tampil dengan naluri menyerang yang begitu tinggi ya. Mereka justru lebih terlihat mencari aman, bermain dengan sedikit bertahan, hanya menempatkan seorang Marcio Sousa di depan dan dibantu dari second line. Kita lihat tadi ada striker yakni Charlie. Namun efektivitas serangan pada saat mereka melakukan serangan balik ini tampaknya juga tidak begitu berjalan dengan baik. Ya, pergantian Johan Yoga Pratama masuk menggantikan Ferry Aryawan. Sebuah perubahan dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Mana Ferry Aryawan memang tampaknya tidak bisa mengkontribusikan bola di sektor sebelah kanan, ditarik oleh Johan Yoga Pratama yang berusaha untuk diberikan sebuah warna baru. Menit yang ke-34 di partai babak pertama ini. Ya, memang dalam situasi seperti ini ya, apa yang diperbuat oleh PSIS memang menjadi dilema tersendiri karena materi pemain yang mereka miliki memang benar-benar sangat terbatas ya. Sulit bagi PSIS untuk bisa memaksimalkan setiap pemainnya. Antonio Teles, dan kita lihat sebuah tendangan yang cukup baik, masih melebar dari gawang Khairul Huda. Ya, baik sekali teknik dan akurasi tendangan dari Teles tadi. Namun memang arahnya belum begitu tepat. Kita bagaimana dengan kaki kiri, melakukan placing ke tiang jauh, tipis sekali. Kita lihat tidak ada pergerakan dari Khairul Huda di sana. Namun masih untung gawang dari Huda tidak terjebol oleh tendangan Teles tadi. Fabiano Rosa Beltrame, tendangan di gawang bagi Persela Lamongan. Kembali ada Denny Rumba, Big Venue Ninggi, Heru Susilo, Sabto Widiantoro kali ini, Aziz Denibi, Anderson Leke, kembali Anderson Leke, ke dalam bagi Persela Lamongan dilakukan oleh Ucok Batubara. Aziz Denibi, udah tadi Ilham Zulkarnain, kali lagi Jules Basile Onambele, dihasilkan tendangan gawang saja. Ini dia aksi individu dari seorang Jules Basile Onambele. Ya, kembali usaha dari jarak jauh. Mereka mencoba melakukan syuting, namun kita lihat memang masih belum begitu memenuhi sasaran. Dan begitu gampangnya mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mereka bisa lebih mengembangkan ke dalam skema permainan. Dan kembali kita lihat bagaimana ya kedua tim tentunya 3 kali salah passing. Iya, terhenti. Kita lihat Marcio Sousa. Tampaknya wajah dari Sousa sempat tersikut oleh Onambele. Iya, di bagian hidungnya tampaknya. Kita lihat. Oh, ternyata kepala dari Onambele yang sempat mampir ke wajah Marcio Sousa. Tadi Marcio Sousa masih tergeletak. Kita lihat bagaimana Marcio Sousa masih tergeletak di lapangan. Ya, tampaknya sedikit mengeluarkan darah dari hidung yang kita lihat sekilas tadi. Ya. Harus ditandu keluar lapangan Marcio Sousa. Ya, sebuah bola fair play yang akhir ini banyak dibicarakan. Ya, memang semestinya ketika bola mati seperti ini dan pemain menyadari bahwa itu bukanlah sebuah peluang untuk kemudian dimanfaatkan. Tentunya
play memang harus diperlihatkan dalam situasi seperti ini. Tony Teles. Inilah dia. Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Ya, sulit bagi PSIS. Entah ingin diarahkan kemana bola tersebut yang tadi dikuasai oleh Sabto. Denny Rumba. Masih berada dalam kotak penalti kali ini. Kita lihat kali sebuah peluang dan masih berada di samping kiri dari gawang Hoirul Huda. Tendangan yang dilakukan oleh Johan Yoga Pratama. Ya, kembali usaha dari Johan tadi melakukan shooting dari luar kotak penalti dengan menggunakan kaki kirinya. Kembali belum mengarah ke gawang. Dan tentunya mereka hanya mampu melakukan shooting dari jarak jauh. Iya, masih melebar dan terlalu jauh saya kira. Dan memang sangat sulit tentunya memanfaatkan atau mencoba memaksimalkan bola-bola liar seperti itu. Karena lebih kepada harapan untuk memanfaatkan situasi-situasi bola-bola yang datangnya tidak menentu. Mudah saja kita lihat pergerakan Big Venue Ninggi dibaca oleh FX Januar. Dan kali ini serangan berhasil dipatahkan. Darson Leke. Idrus Gunawan. Kembali Idrus Gunawan langsung melakukan direct pass tadi menuju kepada Big Venue Ninggi. Sangat mudah dibaca. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Kembali Ucok Batubara, Charlie Sukiyati, Jimmy Suparno kepada Charlie Sukiyati kembali. Ya, sebenarnya maksud dari Charlie tadi untuk memberikan kembali bola kepada Jimmy. One touch, two touch, bola yang sangat baik tentunya. Namun kita lihat memang pemain-pemain dari Persela tidak begitu banyak pemain yang melakukan penyerangan. Bahkan hanya 1-2 pemain. Jules Basile Nambele. Hoirul Huda. Igris Sukadana. Amsar Reza. Big Venue Ninggi. Masih Amsar Reza kita lihat. Ya. Akhirnya pelanggaran dilakukan oleh Onambele. Ya, kita lihat bagaimana Amsar Reza masih tergeletak menerima sebuah injakan tadi dari Jules Basile Onambele. Kita lihat. Ya, praktis tidak ada peluang-peluang yang sangat berbahaya. Ancaman baik di kubu Persela maupun di kubu PSIS Semarang pasca terciptanya gol yang tadi diciptakan oleh Charlie. Umpan kali ini masih dapat diamankan oleh Agus Murad Alfarisi. FX Januar. Tinggal ke lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persela Lamongan. Persela Lamongan promosi divisi utama pada musim 2003 dan musim lalu lolos menuju Jarum Indonesia Super League karena berada di peringkat 7 wilayah barat. Aziz Denibi. Heri Susilo kali ini. Kembali lagi Aziz Denibi. Pan kali ini. Ada Fabiano Rosa Beltrame. Tommy Rifka langsung saja. Halau bola tadi. Heri Susilo.
Idrus Gunawan. Jules Basil Onambele. Ada peluang kali ini, sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Big Fenya Ningki, masih berada di atas kanan dari gawang Hoirul Huda. Iya, satu peluang terbaik di menit-menit akhir tadi. Kita lihat bagaimana bola muntah tadi. Lakukan shooting, sangat dekat jaraknya dengan gawang, namun memang belum begitu terarah. Kita lihat ada satu hal yang positif dilakukan oleh Fabiano, mengganggu gerakan daripada Nengge sehingga dia tidak bisa melakukan tendangan dengan begitu baik. Ya, apa yang terjadi, kita lihat bagaimana Charlie akhirnya digantikan dan dimasukkan Alex Robinson. Iya, di saat pertandingan sudah memasuki menit terakhir babak pertama. Apa yang menjadi keputusan pelatih Widodo C. Putro, itu memang barangkali kondisi Charlie yang memang sedang tidak berada dalam performa terbaiknya, sehingga harus segera ditarik keluar tanpa harus menunggu 1-2 menit, di mana pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Dua menit tambahan waktu di babak pertama. Duel lanjutan Jarum